Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, di dalam surat Al-Ankabut ayat 57 dijelaskan, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa yang berjiwa akan merasakan kematian. Itu artinya bahwa hidup ini selalu berakhir dengan kematian. Tumbuh-tumbuhan akan mati, hewan akan mati, dan manusia pun sebagai makhluk Tuhan tak luput dari kematian. Jika kematian menimpa seseorang, maka sesungguhnya datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzah. Menunggu kita di alam barzah sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, tentu hanya Allah saja yang Maha Tahu. Adapun orang-orang yang beriman, yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzah tentu buat mereka sebentar saja. Siapa yang saya maksud orang-orang yang beriman di sini? Tentu orang-orang beriman yang saya maksud bukan hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari kalangan Kristen, dari kalangan Hindu, dari kalangan Buddha, Konghucu, dan yang lain-lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wa yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kaum umat Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, wassobi'inah dan kaum sabi'in yang menurut beberapa mufasir mereka bisa dari golongan Hindu, bisa dari golongan Buddha, Zoroaster, atau Majusi. Siapa di antara mereka orang-orang yang beriman itu? Sepanjang mereka percaya kepada Tuhan, beriman kepada hari akhir, dan mereka berbuat amal kebajikan di dunia, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak perlu bersedih hati dan mereka adalah orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Sebaliknya, orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak beriman kepada Tuhan di akhirat nanti di alam barzah akan merupakan penantian yang sangat lama. Orang-orang kafir yang saya maksud di sini bisa ada pada semua agama. Di dalam Islam juga bisa jadi ada orang kafir, orang musyrik, baik juga di dalam Kristen, di dalam Hindu, di dalam Buddha, dan di dalam agama-agama yang lain. Apabila mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah berbuat baik, maka bagi mereka merupakan penantian yang sangat lama. Bukankah pemirsa, kehidupan kita waktu itu sangat relatif. Contoh, bagi pasangan pemuda-pemudi, pasangan kemanten baru, masa 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Mereka tenggelam oleh keasikan. Tetapi bagi mereka yang berada di balik dinding-dinding penjara, di balik tembok-tembok derita, sehari bagai seminggu, seminggu bagai sebulan, dan boleh jadi sebulan merupakan penantian rasa setahun. Karena itu, para pemirsa, saya memberikan satu penjelasan bahwa sesungguhnya apa yang saya katakan tadi, kelompok umat beragama, kelompok umat beriman, sebelum kiamat nanti datang, maka bagi mereka punya kesempatan untuk berbuat baik, mengamalkan nilai-nilai ajaran kitab suci yang mereka yakini dengan baik. Karena sesungguhnya tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan kebaikan di dalam kehidupan di dunia ini. Dan kembali lagi pada surat Al-Baqarah, setiap pemeluk agama yang punya lembaran-lembaran
kitab suci, mereka termasuk dalam kategori ahlul kitab. Sepanjang mereka beriman kepada Tuhan, berbuat amal kebajikan, dan kemudian percaya kepada hari akhir, mereka termasuk bukanlah orang-orang yang merugi. Ini juga yang ditegaskan oleh Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.